1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Agusfia. Dan ini tim kita. Ada Siva Indah, ada Angel, ada Juliana Tania, dan ada Nelly Cynthia. Kita akan menjelaskan perencanaan DMC Tokopedia pasca integrasi dengan TikTok Shop. Boleh dilanjut slide-nya? Yang pertama, pendahuluan atau intisari dari perencanaan di Tokopedia pasca integrasi dengan TikTok Shop. Perubahan perilaku belanja digital mempercepat pertumbuhan e-commerce. Tokopedia mengintegrasi TikTok Shop untuk memanfaatkan sosial e-commerce, live shopping, atau video pendek, namun menimbulkan respon publik dan isu citra diperlukan strategi digital marketing communication atau menjadi reputasi, loyalitas, dan kepercayaan pengguna. Next. Di sini kita menganalisis ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama adalah analisis produk pasca integrasi. Yang kedua ada analisis publik atau STP. Yang ketiga ada analisis lingkungan SWOT. Yang keempat ada strategi DMC. Yang kelima ada DMC atau SOSTEK. Yang kelima ada upaya meningkatkan citra dan loyalitas. Tujuannya itu mengetahui analisis produk, STP, SWOT, strategi SOSTEK, dan langkah peningkatan citra serta loyalitas pengguna Tokopedia. Next. Berikut analisa produk. Yang pertama, yang ringkasannya adalah Tokopedia menyediakan berbagai kategori produk, yaitu fashion, elektronik, kecantikan, makanan, dan kebutuhan rumah tangga. Dan untuk kelebihannya, banyak metode pembayaran digital, promo, cashback gratis ongkir, atau antar rumah pengguna. Pasca integrasi, peluang sosial e-commerce, live shopping, short form video, tetapi beberapa pengguna merasa perlu penyesuaian terhadap perubahan layanan. Next. Ada analisa public STP. Yaitu yang pertama ada segmentation masyarakat aktif internet dan sosial media, remaja dewasa muda, UMKM, mahasiswa, dan pekerja kantoran. Ada targeting, yaitu ada milenial dan Gen Z aktif di TikTok, Instagram, YouTube, mudah terpengaruhi promosi digital. Ada positing, platform gratis, praktis, aman, mendukung UMKM, ingin tampil modern lewat integritas sosial e-commerce. Yang selanjutnya analisa lingkungan, SWOT. Yang pertama adalah strength, brand awareness tinggi, basis pengguna besar, jangkauan, kategori lengkap, fitur live, shopping via TikTok. Yang kedua adalah weakness atau reputasi, terdampak opini negatif, isu PHK, kebingungan fitur, ketergantungan pada promosi atau diskon. Yang ketiga itu opportunity, peningkatan penggunaan internet dan media sosial, seperti peluang influencer, UMKM, live shopping, dan konten edukasi. Yang keempat adalah threat atau ancaman, itu dari persaingan ketat seperti Shopee, Lazada, dan Blibli, komentar negatif di sosial media, dan risiko keamanan data. Yang selanjutnya, rencana dan tujuan digital marketing communication. Tujuan utamanya itu beberapa poin, ada meningkatkan citra positif pasca integrasi, memulihkan kepercayaan konsumen, mempertahankan loyalitas pengguna, meningkatkan interaksi dan engagement digital. Yang kedua ada sasaran generasi milenial dan Gen Z,
serta pelaku UMKM lokal yang aktif berjualan secara digital. Next-nya. Oke, selanjutnya ada strategi DMC atau SOSTAC. Oke, untuk yang situation itu Tokopedia menghadapi tantangan berupa persaingan e-commerce yang semakin ketat, serta munculnya opini negatif masyarakat terkait integrasi dengan TikTok Shop. Yang kedua tuh objektif, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mempertahankan loyalitas pelanggan melalui strategi komunikasi digital yang efektif. Yang ketiga, strategi, memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube sebagai media komunikasi interaktif dengan konsumen. Yang keempat, taktiks. Taktiks itu dia seperti membuat campaign digital mengenai dukungan terhadap UMKM lokal, terus bekerja sama dengan influencer dan content creator untuk meningkatkan engagement, yang terus membuat konten edukasi mengenai fitur dan keamanan transaksi Tokopedia, yang terakhir memanfaatkan live shopping dan video pendek sebagai media promosi digital. Lalu ada action. Nah, strategi dilakukan dengan mengelola media sosial secara aktif, membuat konten rutin, melakukan kerjasama dengan influencer, dan menjalankan campaign digital secara berkala. Terus yang C-nya itu, sini nggak masuk ya, berarti yang C itu kontrol. Kontrol itu evaluasi dilakukan melalui peningkatan engagement melalui media sosial, jumlah followers, respon masyarakat terhadap campaign digital, dan meningkatkan aktivitas transaksi pengguna Tokopedia. Oh, ini. Mungkin ini untuk jelasnya mengenai taktik dan action detail. Mau Ika atau gue? Boleh Nelly dulu. Oke. Untuk detail taktik sama actionnya itu kayak campaign UMKM itu dia meng-highlight cerita penjual lewat konten dan live shopping, terus kayak video pendek dan live itu memaksimalkan fitur live shopping dan video untuk engagement dan penjualan. Yang ketiga tuh influencer dan edukasi, kerjasama sama konten kreator kayak untuk edukasi fitur keamanan dan perubahan layanan. Untuk selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran, kontrol juga. Kontrolnya yang dilakukan adalah evaluasi via engagement, terus followers growth, sama sentimen publik, dan aktivitas transaksi. Lanjut ada di kesimpulannya, integrasi membuka peluang sosial e-commerce, namun butuh komunikasi transparan untuk memulihkan citra dan loyalitasnya. Lalu ada saran terhadap ini, yang pertama adalah transparansi komunikasi, perubahan sistem dan kebijakan. Yang kedua ada tingkatkan layanan pelanggan dan keamanan data. Yang ketiga ada aktivitas konten kreatif dan edukatif di TikTok, Instagram maupun di YouTube gitu. Terus yang terakhir ada dukung UMKM lewat campaign dan kolaborasi ke kreator gitu. Oke, terima kasih. Presentasinya kita tutup. Teman-teman ada yang mau nambahin? Cukup? Cukup ya, siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.